Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu Tika. Kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 11, yaitu materi lanjutan mengenai program linier di part kedua. Sudah siap? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Di part ke-1, kita telah menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel dan menentukan pertidaksamaannya jika DHP diketahui. Nah, di video kedua ini kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip program linier dan kita akan mencoba menentukan model matematika. Serta kita akan mencoba menyelesaikan masalah yang melibatkan program linier. Baik, kita mulai dari kaidah program linier. Prinsip-prinsip dari program linier. Sebenarnya program linier itu apa sih? Program linier adalah suatu cara yang bertujuan untuk menentukan himpunan penyelesaian untuk suatu sistem pertidaksamaan. Jadi di sini ditekankan pada cara menentukan himpunan penyelesaian. Kemudian prinsip dari program linier apa saja? Yang pertama, prinsip dalam program linier, setiap pernyataan yang harus dipenuhi oleh variabel-variabel seperti X dan Y dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan. Misalnya, dalam suatu masalah diketahui bahwa jumlah 2X dan 3Y tidak boleh kurang dari 12. Nah, pernyataan ini berarti 2X ditambah 3Y sama dengan 12 atau lebih dari 12 dan dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan sebagai berikut. Kemudian prinsip yang kedua, dari setiap pertidaksamaan akan dibentuk suatu persamaan yang berkaitan. Misalnya, dari pertidaksamaan 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 12 dibentuk persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 12. Ini berarti dalam prosesnya pertidaksamaan kita ubah dulu menjadi persamaan. Nah, untuk prinsip yang ketiga, persamaan yang dibentuk digunakan untuk melukis garis bagi penyelesaian pertidaksamaan. Jadi setelah pertidaksamaannya diketahui, kita harus lukiskan pertidaksamaan tersebut dalam koordinat kartesius. Nah, gambarnya seperti ini, 2X tambah 3Y sama dengan 12. Prinsip yang keempat, arsirlah daerah yang memenuhi pertidaksamaan 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 12 dengan menggunakan titik selidik. Nah, cara mengarsir kita pelajari di video part ke-1. Karena tandanya lebih dari sama dengan, maka kita arsir ke arah kanan. Gambarnya seperti ini ya. Nah, yang terakhir, prinsip yang kelima, koordinat-koordinat setiap titik dalam daerah arsiran mewakili suatu sistem pertidaksamaan, misalnya titik 1,4, 4,3, 6,2 dan seterusnya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi koordinat setiap titik dalam daerah arsiran mewakili suatu sistem pertidaksamaan. Itu dia prinsip dari program linear dan prinsip itu kita terapkan di video ke-1. Oke, kita lanjut ke model matematika. Tapi sebelum kita mempelajari model matematika, terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa sih manfaat kita mempelajari program linier. Manfaat mempelajari program linier adalah untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya secara matematik. Misalkan kalian ingin berbisnis atau berjualan tetapi kalian hanya memiliki modal terbatas. Nah, kalian bisa gunakan program linier agar dengan modal terbatas tersebut kalian bisa memaksimumkan keuntungan. Nah, di sini penyelesaian masalah itu diselesaikan dengan cara matematis. Maka masalah di kehidupan nyata yang akan kita selesaikan dengan program linier, kita harus ubah dulu ke dalam model matematika. Nah, apa itu model matematika? Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Sebagai contoh, kalian di kelas 10 dulu belajar tentang persamaan linear. Misal kalian membeli 4 buku dan 2 pensil seharga 20.000. Nah, kalimat tersebut kalian ubah menjadi model matematika. Kalian tulis menjadi 4X ditambah 2Y sama dengan 20.000.
Nah, itu termasuk ke dalam model matematika, tapi tidak terpaku pada persamaan saja, ada juga pertidaksamaan atau fungsi. Nah, komponen model matematika dalam program linear itu ada dua. Yang pertama ada fungsi kendala, itu berupa sistem pertidaksamaan linear. Kemudian yang kedua ada fungsi tujuan atau fungsi objektif, di mana fungsi tujuan ini nanti berfungsi untuk menentukan nilai optimum. Nah, fungsi tujuan atau fungsi objektif ini modelnya bisa Z atau bisa F, X, Y sama dengan AX tambah BY. Nah, langkah-langkah membuat model matematika dalam program linear, yang pertama, kalian harus pahami dulu masalah yang tersaji dengan cermat. Biasanya masalahnya itu berupa soal cerita yang merupakan masalah di kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian harus buat pemisalan berdasarkan permasalahan tersebut. Kita misalkan variabel X-nya yang mana, variabel Y-nya yang mana. Kemudian yang kedua, kalian susun pertidaksamaan berdasarkan kendala yang ada. Nah, setelah itu kalian tentukan fungsi tujuannya. Untuk lebih jelas kita akan bahas satu soal. Suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih untuk 48 penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 40 kg. Sedangkan untuk penumpang kelas ekonomi bagasinya dibatasi 20 kg. Pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi 1440 kg. Jika banyaknya penumpang kelas utama dinyatakan dengan X dan banyaknya penumpang kelas ekonomi dinyatakan dengan Y, maka model matematika dari persoalan tersebut adalah, nah di sini ada pilihannya. Dia pilihannya berupa pertidaksamaan. Pertidaksamaan di sini disebut dengan fungsi kendala. Di sini tidak ada nilai optimum yang ditanyakan, hanya ditanyakan model matematikanya saja. Nah, bagaimana cara membuat model matematikanya? Pertama, kita buat dulu tabel. Tabel ini nanti akan mempermudah kita untuk membuat model matematika. Nah, di sini di soal sudah jelas, jika banyak penumpang kelas utama dinyatakan dengan X dan banyak penumpang kelas ekonomi dinyatakan dengan Y, maka model matematikanya kita buat banyak penumpang di kelas utama itu kita tulis X. Kemudian banyak penumpang di kelas ekonomi kita tulis Y. Pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih untuk 48 penumpang. Maka penumpang itu tidak boleh lebih dari 48 orang. Maka maksimum dari banyak penumpang adalah 48 orang. Nah, di sini ada kata-kata tidak boleh melebihi 48. Berarti tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan 48. Maka kendala yang pertama atau model matematika yang pertama adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 48. Kemudian setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg. Berarti bagasi di kelas utama 60. Kemudian penumpang untuk kelas ekonomi bagasinya dibatasi 20 kg. Kita tulis ekonomi 20 kg. Nah, pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi maksimum adalah beratnya 1440 kg. Maka kita tulis maksimumnya di sini 1440 kg. Kemudian kendala yang kedua, model matematika yang kedua kita tulis berarti 60X tambah 20Y kurang dari sama dengan 1440. Option di jawaban A itu hampir mendekati tapi jawabannya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Kurang ya, harus ada tambahan. Banyak penumpang kelas utama dan kelas ekonomi itu tidak boleh negatif. Berarti X harus lebih dari sama dengan 0. Dan penumpang kelas ekonomi juga tidak boleh negatif. Berarti Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini poin tambahannya. Maka yang betul jawabannya adalah yang C. Jadi kita harus tambahkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0.
Kita masuk ke contoh lain. Luas daerah parkir adalah 360 meter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah mobil adalah 6 meter persegi. Dan untuk sebuah bus adalah 24 meter persegi. Daerah parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 30 kendaraan. Jika banyak mobil adalah X dan banyak bus adalah Y, maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah... Nah, di sini ada optionnya. Seperti biasa, kita buat dulu tabel. Dalam membuat tabel, kita patut perhatikan komponennya. Di situ diketahui luas daerah parkir dan banyaknya kendaraan. Jadi kita taruh di situ ada banyak kendaraan, luas parkir, mobil, bus, maksimum, dan model matematikanya. Mobil banyak kendaraannya adalah X, sedangkan untuk bus adalah Y. Mobil maksimumnya adalah 30 kendaraan. Karena di situ ada kata-kata tidak dapat menampung lebih dari, maka tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan 30. Maka model matematikanya adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Kemudian untuk luas dari mobil, luas rata-ratanya sebuah mobil adalah 6 meter persegi. Berarti kita tulis di sini 6. Dan untuk sebuah bus, luas rata-ratanya adalah 24 meter persegi. Kita tulis 24. Dan maksimum luas dari daerah parkirnya adalah 360 meter persegi. Maka tanda pertidaksamaannya pun sama, kurang dari sama dengan 30. Artinya dia tidak boleh lebih dari 360. Maka model matematikanya adalah 6X ditambah 24Y kurang dari sama dengan 360. Nah, di sini di optionnya semua variabel X dan Y itu tidak ada yang 6X tambah 24. Bagaimana? Berarti kita harus sederhanakan persamaan 6X tambah 24Y. Berarti kita bagi 6. Hasilnya jadi X ditambah 24 bagi 6 itu 4Y. Kurang dari sama dengan 360 dibagi 6 itu 60. Nah, jangan lupa untuk kita tambahkan keterangan tambahan di mana X itu harus lebih sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Maka jawaban yang tepat pada option di atas adalah coba yang mana? Yang B salah, yang C juga salah, yang E salah. Kemungkinannya berarti antara A dan D. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Yang A itu sudah betul. X tambah Y kurang dari sama dengan 30. X tambah 4Y kurang dari sama dengan 60. X lebih dari sama dengan 0. Dan Y lebih dari sama dengan 0. Berarti jawabannya yang A. Nah, kali ini kita langsung ke penerapan program linier dalam pemecahan masalah. Penerapan program linier dalam pemecahan masalah, di sini kita akan menyajikan daerah himpunan penyelesaiannya, kita membuat model matematikanya, dan kita menentukan fungsi optimum atau nilai optimum dari suatu kendala atau permasalahan. Baik, di sini ada contoh soal. Sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain Prada. Dari bahan tersebut akan dibuat 2 jenis baju pesta. Baju pesta ke-1 memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain Prada. Baju pesta kedua memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain Prada. Harga jual baju pesta ke-1 adalah Rp500.000 dan harga jual baju pesta kedua adalah Rp400.000. Maka hasil penjualan maksimum dari butik tersebut. Berarti kita harus mencari nilai optimum dari permasalahan di program linier tersebut. Kita lihat di sini. Pertama kita buat dulu model matematikanya. Boleh menggunakan tabel ya. Di sini ada baju pesta ke-1
dan ada juga baju pesta kedua. Berarti jenis baju pesta ini kita jadikan variabel. Pesta ke-1 adalah variabel X dan pesta kedua itu variabel Y. Jadi banyak model ke-1 itu X atau baju pesta 1 itu X, kemudian banyak model kedua atau baju pesta kedua itu kita jadikan Y. Kemudian di kolom tabel di sini ada satin, kemudian ada Prada, dan ada juga fungsi objektif, di mana yang ditanyakan adalah hasil dari penjualan maksimum. Nah, dari butik tersebut. Kita lihat di sini, sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain Prada. Berarti dia memiliki ketersediaannya 4 dan 5 meter. Kita isi di kolom maksimum. Jadi tersedia kain satin dan kain Prada adalah 4 dan 5 meter. Maka kita isi di kolom maksimum 4 dan 5. Untuk kolom selanjutnya, 2 jenis baju pesta. Pesta 1 memerlukan 2 meter satin dan 1 meter Prada. Berarti di sini kita isi di model ke-1 satinnya 2 meter dan Pradanya adalah 1 meter. Kemudian baju pesta kedua memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain Prada. Kita isi di tabel banyak model yang kedua, yaitu 1 dan 2. Nah, kemudian ada fungsi objektif di mana harga jual baju pesta ke-1 adalah Rp500.000 dan harga jual baju pesta kedua adalah Rp400.000. Kita isi di fungsi objektif 500 untuk model ke-1 dan 400 untuk model kedua. Nah, di sini kita buat dulu model matematika. Yang pertama 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. Kemudian X tambah 2Y kurang dari sama dengan 5. Nah, jangan lupa pakai fungsi tambahan di mana X harus lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Dengan fungsi objektifnya yang ditanyakan adalah 500X dan 400Y. Model matematika yang tadi kita tulis kembali, ada 2X tambah Y kurang dari sama dengan 4, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 5, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0 dengan fungsi objektifnya F, X, Y sama dengan 500X ditambah 400Y. Setelah itu kita tentukan daerah himpunan penyelesaian dari model matematika yang sudah tadi kita buat. Pertama kita tentukan dulu titik potongnya. Titik potong sumbu X dan sumbu Y kita misalkan 0. Boleh pakai cara tabel yang seperti di video ke-1 ya. 2X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Nah, kita cari titik potong dari persamaan 2X tambah Y sama dengan 4. Jika X-nya 0, berarti Y-nya kita tutup aja X-nya. Jadi Y-nya adalah 4. Kemudian jika Y-nya yang 0, tutup aja Y-nya. Berarti 2X sama dengan 4. Berarti X 4 dibagi 2. Berarti X-nya adalah 2. Berarti 0,4 dan 2,0. Nah, kemudian kita cari juga titik potong persamaan X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 5. Kita cari pakai tabel juga. Jika X-nya 0, berarti Y 2Y sama dengan 5. Berarti Y 5 dibagi 2, yaitu 2,5, atau boleh ditulis jadi 5/2 boleh. Kemudian jika Y-nya 0, berarti X-nya adalah 5. Nah, kita gambarkan di koordinat kartesius 0,2,5 dan 5,0. Dalam menentukan titik di koordinat kartesius harus selalu X, Y. 0,4 titiknya di sebelah sini, 2,0 titiknya di sebelah sini. Kita tarik garis lurus. Nah, dapat seperti ini. Kemudian persamaan yang kedua kita buat juga di koordinat kartesius 0,2,5, 2 atau 2,5 ya, berarti tepat di tengah-tengah antara 2 dan 3. Dan titik 5,0 di sebelah sini. Sama kita tarik garis lurus juga seperti di gambar. Karena tandanya kurang dari sama dengan, maka kita lihat di sini untuk daerah arsiran berada di sebelah kiri atau sebelah kanan.
Untuk persamaan pertama, kita arsir di sebelah kiri karena tandanya kurang dari sama dengan. Begitu pula persamaan yang kedua, itu juga kita arsir ke sebelah kiri. X lebih dari sama dengan 0 berarti ke sebelah kanan, dan Y lebih dari sama dengan 0 itu juga ke sebelah kanan. Maka didapat daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah. Setelah itu, kita harus mencari titik potong dari dua persamaan. 2x tambah 4y sama dengan 4 dan x tambah 2y sama dengan 5. Kita boleh menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Kalian terserah mana yang lebih kalian kuasain, eliminasi atau substitusi untuk mencari nilai x dan nilai y, titik potongnya. Nah, jika kalian pakai eliminasi, kita kalikan di sini 2, kalikan ini 1, berarti hasil dari pengaliannya adalah 4x ditambah 2y sama dengan 8. Kemudian yang bawah karena dikali 1 hasilnya tetap, yaitu x tambah 2y sama dengan 5. Kemudian kita eliminasi untuk mengenolkan y-nya. Maka didapat 4x dikurangi x, dapatnya 3x sama dengan 8 kurang 5 sama dengan 3. Berarti nilai x adalah 3 dibagi 3. X-nya adalah 1 untuk titik potong x sama dengan 1. Berarti kita lanjut di substitusi. Boleh substitusi persamaan 1 atau persamaan 2, terserah kalian. Cara ini kalian pelajari di kelas 10 juga ada. Kita substitusi persamaan pertama, berarti 2x tambah y sama dengan 4, berarti 2 kali 1 2 tambah y sama dengan 4, berarti y sama dengan 4 dikurang 2, y-nya adalah 2. Kita dapat titik potongnya. Titik potongnya adalah 1,2. Nah, setelah mendapatkan titik potong, itu di daerah arsiran kita harus tentukan titik-titik yang memenuhi di daerah himpunan penyelesaian. Kita tentukan fungsi optimum, yaitu fx, y sama dengan 500x tambah 400y. Jadi kita harus tentukan titik-titik yang tepat berada di daerah himpunan penyelesaian. Ada titik 0,0, kemudian kita substitusi x-nya 0, y-nya 0, berarti hasil maksimum pun 0, hasil dari penjualannya itu 0. Kemudian titik yang kedua ada 2,0, titik potong di daerah himpunan penyelesaian. Kita substitusikan 500 kali 2, 100.000, 400 kali 0, 400. Maka hasilnya adalah 1 juta untuk titik 2,0. Nah, lanjutkan, ada titik 0,5 per 2. Kita substitusikan lagi nilai x-nya, kita kalikan 500 kali 0 tambah 400.000 dikali 5 per 2. Hasilnya jadi 1 juta juga sama. Itu kita kali 400 dibagi 2 itu 200 kali 5 jadi 1 juta hasilnya. Kemudian untuk titik potong terakhir yang kita cari tadi ada 1,2. F 1,2 berarti x-nya 1 dan y-nya itu 2. Nah, di sini ada yang salah, harusnya 2. Berarti 500 kali 1 500, kemudian 400.000 dikali 2 adalah 800.000, berarti dijumlah jadi 1.300.000. Maka kita kembali lagi lihat di soal yang ditanyakan adalah hasil penjualan maksimum dari butik tersebut adalah berapa? Jawabannya kalian bisa lihat. Jawabannya adalah di sini ada 0, 1 juta, 1 juta, dan 1.300.000. Berarti jawaban yang tepat adalah 1.300.000. Itu untuk hasil penjualan maksimum di butik tersebut. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, sekian pembahasan dari Butika untuk video di part kedua kali ini. Kita akan lanjut di video ketiga. Kita akan membahas mengenai penerapan program linear dalam pemecahan masalah, terutama kita berlatih menentukan nilai optimum. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.